Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal salah satunya dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Soal yang pertama yaitu jelaskan 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Yang pertama, rasio, rasionalitas. Asumsi ini mengasumsikan bahwa individu adalah rasional dan tindakan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Dalam konteks ini, individu dianggap mampu memilih alternatif yang diberikan hasil yang paling diinginkan berdasarkan referensi mereka. Yang kedua, referensi yang konsisten. Asumsi ini mengasumsikan bahwa preferensi individu adalah konsisten dan dapat diurutkan secara transitif. Dalam arti lain, jika individu lebih memilih A daripada B dan B daripada C, maka mereka juga akan lebih memilih A daripada C. Asumsi ini memungkinkan adanya rankingan alternatif yang konsisten berdasarkan preferensi individu. Asumsi yang ketiga yaitu dominasi transitif. Asumsi ini melibatkan konsep dominasi. Jika ada dua alternatif yang sama dalam semua aspek atau dimensi, individu akan memilih yang lebih baik dalam tindakannya satu aspek. Misalnya, jika dua produk memiliki harga yang sama, tetapi salah satu produk memiliki kualitas yang lebih tinggi, individu akan memilih produk yang kualitasnya lebih tinggi. Yang keempat, kepentingan yang terbatas. Asumsi ini mengasumsikan bahwa referensi individu terbatas pada beberapa aspek atau dimensi tertentu, dan individu tidak mempertimbangkan secara menyeluruh semua konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif. Ini disebabkan oleh keterbatasannya informasi, waktu, atau sumber daya kognitatif individu. Soal selanjutnya yaitu jelaskan 4 asumsi dasar untuk referensi individu. Asumsi-asumsi dasar ini membantu dalam membangun model teoritas dan memahami perilaku konsumen, serta mengambil keputusan individu dalam ekonomi. Namun penting untuk diingat bahwa asumsi ini bersifat idealis dan tidak selalu mencerminkan secara sempurna referensi individu dalam kehidupan nyata. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan mengapa kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan. Ada beberapa alasan mengapa kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan. Yang pertama, asumsi kompleksitas referensi. Kurva indiferensi didasarkan pada asumsi bahwa referensi individu konsisten dan transitif. Jika dua kurva indiferensi saling berpotongan, itu akan menyiratkan bahwa individu memiliki referensi yang bertentangan atau konsisten. Ini akan melanggar asumsi dasar tentang konsisten referensi yang diperlukan untuk membangun model pengambilan keputusan yang konsisten. Selanjutnya yaitu tingkat kepuasan yang setara. Kurva diferensi menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang setara bagi individu. Jika dua kurva diferensi saling berpotongan, itu akan berarti ada kombinasi yang barang yang diberikan tingkat kepuasan yang berbeda pada titik potong tersebut. Ini akan melanggar asumsi dasar bahwa kurva diferensi adalah tingkat kepuasan yang setara. Selanjutnya, yaitu kurva indiferensi adalah kontur. Kurva indiferensi menggambarkan garis kontur yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama.
Jika kurva indiferensi saling berpotongan, itu akan berarti ada titik yang berbeda pada tingkat kepuasan yang berbeda secara bersamaan, yang bertentangan dengan konsep garis kontur itu sendiri. Secara keseluruhan, tidak mungkinan potongan atau persimpangan antara kurva indiferensi diperoleh dari asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam analisis referensi konsumen. Ini membantu untuk membangun model yang konsisten dan memahami referensi individu secara lebih sistematis. Soal yang selanjutnya adalah jelaskan mengapa tingkat subsitasi margin dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut, agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Jawabannya adalah tingkat subsitasi margin dua barang adalah perubahan sejumlah barang yang dikorbankan dari satu barang untuk didapatkan tambahan satu unit barang lainnya. Sementara rasio barang adalah pertimbangan antara harga atau biaya relatif kedua barang tersebut. Untuk mencapai kepuasan maksimal atau utilitas maksimal, individu harus memaksimalkan utilitas total mereka dalam batasan anggaran yang ada. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan tingkat subsitasi marginal atau rasio barangnya. Penjelasannya, tingkat subsitasi margin dua barang yang sama, yaitu ketika individu mengalokasikan sumber daya mereka antara dua barang. Tingkat subsitasi marginal yang sama antara kedua barang tersebut menunjukkan bahwa individu memperoleh manfaat tambahan yang setara dengan memindahkan sumber daya dari satu barang ke barang lainnya. Jika tingkat subsitasi marginal tidak sama, individu masih dapat meningkatkan kepuasan mereka dan mengalokasikan sumber daya dengan tingkat subsitasi yang lebih tinggi. Penjelasan yang selanjutnya, rasio barang yang sama. Rasio barang mencerminkan perbandingan harga relatif antara dua barang tersebut. Jika rasio barang tidak seimbang, misalnya satu barang relatif lebih murah dari yang lainnya, individu yang dapat meningkat utilitas total mereka dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya yang barang yang relatif lebih murah. Ini berarti bahwa individu dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Kesimpulannya, jadi ketika tingkat subsitasi marginal dua barang sama dengan rasio barang, ini menunjukkan bahwa perubahan dalam alokasi sumber daya antara kedua barang tersebut menghasilkan keuntungan tambahan yang setara dengan biaya relatif antara kedua barang tersebut. Dalam kondisi ini, utilitas total individu mencapai tingkat maksimum, di mana tidak ada alokasi sumber daya yang lebih baik yang dapat meningkatkan kepuasan mereka. Dalam ekonomi, prinsip ini dikenal sebagai kondisi keseimbangan konsumen, di mana tingkat subsitasi marginal dua barang yang sama dengan rasio barang untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan memaksimalkan kepuasan konsumen. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan istilah ceteris paribus. Ceteris paribus adalah istilah dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk menyatakan asumsi bahwa semua faktor lain yang sedang dipertimbangkan dalam analisis dengan tetap konstan dan tidak berubah. Dalam bahasa Latin, ceteris paribus berarti dengan faktor lainnya tetap sama atau dalam keadaan lainnya tetap konstan. Konsep ini digunakan untuk memudahkan analisis atau memfokuskan perhatian pada hubungan sebab akibat antara dua variabel antar tertentu tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Dengan asumsi ceteris paribus pada ekonomi dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang antara variabel-variabel tersebut. Contoh penggunaan ceteris paribus adalah ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan harga. Yang kedua, penawaran dan harga. Yang ketiga yaitu efek suatu kebijakan. Di sini ada contoh penggunaannya. Soal yang kedua, apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang?
Perbedaan antara fungsi produksi jangka panjang dan jangka pendek adalah periode waktunya yang dipertimbangkan dan faktor produksi yang dapat divariasikan. Fungsi produksi jangka pendek yaitu periode waktu. Fungsi produksi jangka pendek mencakup periode waktu yang relatif singkat, di mana satu atau beberapa faktor produksi tetap atau tidak dapat diubah. Contohnya, bangunan pabrik, peralatan, atau kapasitas produksi yang sudah ada. Faktor produksi yang dapat divariasikan dalam jangka pendek hanya faktor produksi variabel yang dapat diubah untuk mengubah output produksi. Faktor produksi variabel ada faktor-faktor yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek seperti tenaga kerja atau bahan-bahan baku. Fungsi produksi jangka panjang. Periode waktu. Fungsi produksi jangka panjang mencakup periode waktu yang lebih panjang di mana semua faktor produksi dapat divariasikan atau diubah jumlahnya. Dalam jangka panjang, tidak ada faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang dapat divariasikan dalam jangka panjang adalah semua faktor produksi dapat diubah jumlahnya. Hal ini termasuk faktor produksi tetap dalam jangka pendek, seperti kapasitas produksi dan peralatannya. Perusahaan dapat membangun, memperluas, atau mengurangi kapasitas produksi mereka, serta mengubah jumlah faktor produksi lainnya sesuai kebutuhan. Soal selanjutnya yaitu mengapa produksi marginal dapat meningkat kemudian menurun dalam jangka pendek. Di sini ada pengertian produk marginal. Produk marginal adalah perubahan output tambahan yang dihasilkan oleh suatu unit tambahan dari faktor produksi yang digunakan. Dalam jangka pendek, produk marginal dapat memahami peningkatan dan kemudian penurunan. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hukum tambahan yang berkurang. Konsep hukum tambahan yang berkurang menyatakan bahwa ketika satu faktor produksi variabel ditambah dengan faktor produksi tetap, pada awalnya produk marginal cenderung meningkat. Ini disebabkan oleh adanya keuntungan dari pemanfaatan faktor produksi yang lebih efisiensi atau intensif, misalnya dengan menambahkan lebih banyak tenaga kerja pada jumlah mesin yang tetap. Produktivitas awal hanya meningkat dengan cepat karena adanya fasilitas spesialis dan pembagian kerja yang lebih baik. Yang kedua, kapasitas terbatas dan faktor produksi tetap. Dalam jangka pendek, faktor produksi tetap atau kapasitas produksi terbatas. Misalnya, dalam jangka pendek, pabrik atau peralatan yang ada memiliki kapasitas produksi tertentu yang tidak dapat ditingkatkan dengan cepat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan faktor produksi yang terbatas. Dalam jangka pendek, meskipun produk marginal dapat pada awal meningkat, produksi yang tetap dan terbatas dapat mengalami peningkatan pemanfaatan yang semakin berlebihan. Misalnya, jika terlalu banyak tenaga kerja ditempatkan pada mesin yang tetap, kebisingan dan kekacauan yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dihasilkan setiap unit tambah tenaga kerja akan semakin berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan produk marginal yang menurun. Yang selanjutnya, kurangnya keseragaman dan koordinasi. Dalam jangka pendek, kurangnya keseragaman dan koordinasi dalam penggunaan faktor produksi variabel juga dapat menyebabkan penurunan produksi marginal. Misalnya, jika terlalu banyak tenaga kerja yang ditempatkan pada mesin tertentu dan terlalu sedikit pada mesin yang lainnya, penggunaan faktor produksi tidak seimbang dapat menyebabkan produktivitasnya menurun. Selanjutnya yaitu faktor apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapat disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas. Jelaskan. Faktor isokuan juga dikenal sebagai kurva tingkat utilitas konstan. Adalah grafik yang menunjukkan kombinasi-kombinasi dari dua barang yang memberikan tingkat utilitas yang sama pada konsumen. Dalam hal ini, garis kontur pada kurva isokuan menunjukkan semua kombinasi barang yang menghasilkan utilitas yang setara. Selanjutnya yaitu
Kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas atau tidak, tergantung pada sifat elat elatisasi substitusi antara dua barang yang dipertimbangkan. Elatisasi substitusi menggambarkan sejauh mana konsumen tersedia mengganti atau satu barang dengan barang lainnya untuk mempertahankan tingkat utilitas yang sama. Di sini ada salah satu gambar kurva isokuan. Kurva isokuan dengan kemiringan ke atas jika elatisasi substitusi antara dua barang positif dan lebih besar dari satu, maka kurva isokuan akan lebih miring ke atas. Ini berarti bahwa konsumen cenderung bersedia mengganti satu barang dengan barang lain dengan laju yang relatif tinggi untuk mempertahankan tingkat utilitas yang sama. Dalam hal ini, garis kontur kurva isokuan cenderung lebih curam, terlebih seperti parabola. Soal yang ketiga. Asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Diketahui permintaan KID sama dengan 1.600 dikurang 125P. Penawarannya QS sama dengan 440 ditambah 165P. Huruf A ditanyakan harga pakaian dan kualitas keseimbangan pasar. Jawabannya, untuk mencari harga dan kualitas keseimbangan pasar, jika dapat menyeimbangkan persamaan permintaan dan penawaran dengan cara menyertakan QD dengan QS. QD sama dengan QS. Berarti 1.600 dikurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Jawabannya yaitu 1.600 dikurang 450 sama dengan 165P. Dan ditambah 125P. Jadi 1.160 sama dengan 290P. P yang ditanyakan itu berarti 1.160 dibagi 290. P sama dengan 4. Dengan demikian, harga keseimbangan P adalah 4. Sekarang kita bisa menggantikan nilai P ke dalam persamaan QD atau QS. QD sama dengan 1.600 dikurang 125P. QD sama dengan 1.600 dikurang 125 dikali 4. QD sama dengan 1.600 dikurang 500. QD-nya berarti 1.100. Yang selanjutnya yaitu QS. QS sama dengan 440 ditambah 165P. QS sama dengan 140 ditambah 165 dikali 4. QS sama dengan 140 ditambah 660 sama dengan QS-nya berarti yaitu 1.100. Jadi kuantitas keseimbangan Q adalah 1.100. Asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan QD 1.600 dikurang 125. Huruf B ditanyakan hubungan price elastic of supply S pada saat keseimbangan. Elastisitas harga penawaran S, rumusnya yaitu S sama dengan D QS dibagi QS dibagi DP dibagi P. Keterangannya perubahan persamaan penawaran yaitu DQS dan perubahan harga yaitu DP. DQS sama dengan QS1 dikurang QS0 sama dengan 450 ditambah 1000 ditambah 155 P1 dikurang 440 ditambah
165 PO. P0 sama dengan 165 P1 dikurang 165 P0. DP sama dengan P1 dikurang P0. PO sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena perubahan harga DP adalah 0 pada titik keseimbangan etalatis harga penawaran S akan menjadi tak hingga atau tidak didefinisi. Asumsikan kurva permintaan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Etalase harga penawaran S karena perubahan DP adalah 0 jika titik keseimbangannya etalase harga penawaran S akan menjadi tak hingga dan tidak didefinisi. Huruf C. Elastitas harga penawaran. Mengukur sejauh mana penawaran suatu barang akan berakhir terhadap perubahan harga. Elastisitas harga permintaan. Mengukur jauh mana permintaan suatu barang akan bereaksi terhadap perubahan harga. Huruf C adalah jika pemerintah memberikan subsidi harga hingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar 4,5, ini akan berdampak pada perubahan harga. Namun, karena elastisitas harga penawaran dan elastisitas harga permintaan pada titik keseimbangan adalah tak hingga, perubahan harga yang sangat kecil tidak akan mempengaruhi penawaran dan permintaan secara signifikan. Huruf D untuk menghitung X supply dan X demand adalah akibat kebijakan pemerintah. Jika perlu mengetahui perbedaan antara jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barang yang diminta dan harga subsidi yang diberikan. Selanjutnya yaitu huruf D. Jika P sama dengan 45, kita dapat menggantikan nilai P ke dalam persamaan. Di sini bisa dilihat salah satu contoh soalnya. QS sama dengan 440 ditambah 165, 4 dikali 5. Di sini masih ada contoh soalnya. Huruf D, jika P sama dengan 45, kita dapat menggantikan nilai P ke dalam persamaan. Jadi dengan harga subsidi 4,5, jumlah barang yang diminta KED adalah sebesar 1037,5. Soal yang selanjutnya yaitu soal 4. Soal yang 4 yaitu teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah cabang ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana produsen membuat keputusan produksi berdasarkan tujuan mereka. Keterbatasan sumber daya yang ada dan kondisi pasar teori ini dapat mencoba menjelaskan perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Teori perilaku produsen yang di sini ada tabel input tenaga kerja langsung, TL, total output, MP, dan AC. Yang pertama input tenaga kerjanya 1, total outputnya 1000, MP-nya 1000, dan AC-nya 1000. Bisa dilihat ini salah satu contoh tabelnya. Di sini ada konversi rumusnya, MP sama dengan TO dibagi TL. Yang selanjutnya yaitu AV sama dengan TO di per TL. TO sama dengan MP dikali TL dan TO sama dengan AP dikali TL. Yang pertama, dengan tenaga kerja 1, orang menghasilkan output 1000, maka marginal produksi MP-nya sama dengan 1000 dan rata-rata outputnya AP sama dengan 1000 juga. Yang kedua, dengan tenaga kerja 2 orang menghasilkan output 1200 dengan marginal produksi 600 dan rata-rata outputnya yaitu 600.
Yang ketiga, dengan tenaga kerja orang menghasilkan output 2.100, maka marginal produksinya yaitu 700 dan rata-rata outputnya 700. Dengan tenaga kerja 4, dengan menghasilkan output 2.100 dengan marginal produknya itu 525 dengan rata-rata output berarti 525. Dengan tenaga kerja orang yang menghasilkan output 2.000, maka marginal produk 400 adalah rata-rata output 400. Di sini berarti setiap nilai output itu rata-rata itu dihasilkan dari marginal produk. Teori perilaku produsen. Di awal di awal produksi nilai marginal produk sempat meningkat lalu kemudian menurun. Turunnya nilai marginal produk inilah yang dikenakan dengan the law of diminishing return. Di sini ada salah satu contoh grafiknya. Teori perilaku produsen. Hukum pertambahan hasil yang memaksimalkan turun, law of diminishing return. Ada seperti grafik yang tadi sebelumnya itu menyatakan bahwa penambahan unit faktor produksi variabel tenaga kerja awalnya akan memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Namun setelah mencapai titik tertentu produksi variabel tersebut justru akan membuat hasil produksi total TO semakin menurun. Jawabannya adalah karena ada satu faktor produksi yang nilainya berubah. Tetap dalam hal ini adalah modal. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejumlah modal tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.